Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fos Mediki Utama dengan NPM 2578/2014. Di sini saya izin mengerjakan tugas net programming, yaitu introduction version control Git and GitHub. Nah, di sini saya akan melakukan penugasan membuat hands-on video dan praktik sambil menjelaskan terkait materi mulai dari latihan 1 sampai 10, dan lalu saya membuat laporan dan menjawab dan menjelaskannya sambil menjelaskannya dalam video tersebut, dan saya menjawab pertanyaan sesuai slides yang ada dan menampilkan hasil bukti yang kita kerjakan. Kita screenshot. Nah, di sini langsung saja kita akan melakukan latihan yang pertama, yaitu melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Sini langsung saja git config sub2 global. Ini user name, lalu pasif tik 2 tik nama kita. Enter. Nah, di sini yang kedua yaitu ganti username dengan user email. Lagi sama saja git config global user email. Lalu ketik 2, ketik emailnya. Nah, di sini untuk melihat hasil konfigurasinya kita ketik git config this, kita enter. Nah, ini hasil yang saya buat tadi. Username berubah menjadi nama saya, dan user email telah menjadi nama saya, Fos Mediki Utama, fosmediki@gmail.com. Di sini langsung saja lanjut ke soal yang kedua, yaitu Git repository. Dalam bahasa Indonesia, repository artinya gudang. Repository merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Jika memiliki sebuah direktori namanya proyek 1 dan di dalamnya sudah menggunakan Git, maka kita sudah punya repository bernama proyek 01. Secara umum, perintah untuk membuat repository tersebut adalah git init. Baik, langsung saja di sini kita buat init git init
approach, strip npm 2578/2014. Kita enter sini. Nah, sini telah muncul repository kosong yang telah saya buat tadi, dan sekarang kita akan membuka repository tersebut. Kita ganti dengan cd. Dan buat ulang. Kita enter. Nah, di sini kita coba dengan lakukan dir. Kita enter. Nah, ini adalah hasil yang saya buat tadi, atau git log. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat 3 file kosong. Akan saya buat di sini. Saya buka file. Sini akan saya buat di sini saya akan buat ini di project. Sini kita buat bola, klik kanan, new, lalu kita pilih teks dokumen. Ketik di sini tes 1. Coba ketik, lalu kita set. Kita buat file yang kedua. Enter. Nah, lalu kita akan coba cek git statusnya.
coba di sini kita coba git status. Untuk melihat hasil kita coba dengan git add posisi bintang, enter. Nah, kita coba lihat git status, enter. Nah, sini telah jadi thanks to be committed, berarti itu on stack, berarti sudah 7 filenya. Oke, kita melakukan perubahan pada, coba kita commit git commit strip m text 1. Ini hasilnya telah muncul. Git status. Berarti kalau sudah seperti ini, dengan telah berkomit, nah saya akan melakukan pada perubahan file pada file yang pertama. Nah, ini ada file yang saya modif tadi. Nah, sini saya akan melakukannya seperti yang di atas tadi dengan mengetik git add enter, ketik git status. Ini sudah muncul, kita on stack, berarti kita lagi git commit. Nah, ini telah muncul file yang telah terbuat tadi. Lalu kita di sini lanjut jalankan perintah git log dari dan screenshot hasil keluarnya. Buat perubahan dari perubahan. Setidaknya ada sebuah file yang memiliki lebih dari satu perubahan. Ini kita dengan git log enter. Nah, ini telah muncul hasil commit yang saya buat tadi. Di sini saya
akan melakukan git tag. Git tag adalah merupakan label yang ditempelkan pada commit yang fungsinya seperti bookmark pada buku. Git tag digunakan untuk memberi versi pada aplikasi, misalnya v1.0, v1.0, v2.1, v1.0, strip beta tersebut. Ada dua jenis tag pada Git, yaitu lightweight text hanya berfungsi sebagai bookmark, dan annotated text menyimpan informasi tambahan seperti nama pembuat teks, email, dan tanggal. Kita ke perintah. Kita akan melakukan lightweight tag atau menjalankan perintah berikut dengan tag git tag v1.0.0. Enter. Kita coba dengan gunakan membuat annotated text. Tambahkan opsi strip A dan strip E. Kita gunakan git tag strip A v1.0.1 dengan strip M ketik rilis. Versi 1.0.1. Kosong titik 1.2. Coba kita enter. Untuk melihat daftar tag yang sudah dibuat, gunakan perintah git tag. Coba lihat git tag, enter. Ini adalah hasil git tag yang telah kita buat tadi. Ini selanjutnya kita akan pastikan ada git minimal 2 commit dari latihan 3. Sebelumnya pilih salah satu commit, lalu buat satu tag dengan nama v1.0. Git kita pilih yang ini, yang bawah. Sini dengan git tag
ini kan kita tagnya. Coba di sini terus belum ada tagnya. Kita coba yang atas. Terus ini kita ketik tag, lalu kita paste di sini. Ini kita coba dengan tag v1 titik 0, lalu kita paste. Kita coba enter. Coba lagi yang di atas. Tuh. Ini fatal ya, kita coba ulang, kita celes. Lalu kita buat lagi git log. Nah, di telah muncul hasil tag yang telah kita buat. Nah, ini telah muncul tadi ya, tag yang telah kita buat tadi. Telah ada, mohon maaf sebelumnya kalau tadi kurang agak jelas. Ini tag yang telah saya buat tadi. Nah, saya akan coba selanjutnya. Kita
karena sudah, saya akan melanjutkan yang soal yang selanjutnya. Kita jelas enter. Selanjutnya saya akan melakukan GitHub remote local repository. Lakukan terhadap repository. Perubahan. Setelah membuat repository, kita mengupload semua perubahan lokal repository telah sebelumnya upload menggunakan URL online repository lokal repository git remote add di GitHub. Dan kita lakukan git remote add GitHub. Kita ke sini. Coba create repository. Akan masukkan hasil repository yang saya buat. Sana in it dua lima 2018. Selanjutnya kita akan mohon maaf sebelumnya saya belum menampilkan hasil yang tag yang telah saya buat tadi. Buat git log, kita enter. Ini saya akan juga menggunakan git diff untuk menampilkan hasil. Kita copy semua. Kita copy yang kedua.
Coba kita enter. Nah, sini muncul hasil div yang telah kita buat tadi, muncul ya. Aspek selanjutnya kita akan lanjutkan dengan di kontrol GitHub. Kita taruh slow, terus nah, di sini kita coba masukkan gitar dengan in it straight npm nanti letakkan 2016 strip nama Hiki utama selanjutnya kita akan create repository. Selanjutnya sini telah sini kita coba diketik get remote add GitHub. Sudah tersalin hasil. Coba kita enter. Nah, ini adalah ada hasilnya. Selanjutnya itu salah satunya untuk perintah berikut ini. Coba kita git push master. Kita tunggu. Verifikasi dulu. 9 8 7. GitHub sukses. Nah, di sini telah muncul hasil git push git master yang telah saya buat.
Dan selanjutnya kita akan melihat hasil reseptor yang telah kita buat tadi, apakah sudah ada. Nah, ini telah ada hasil reseptor yang telah saya buat tadi. Ternyata layarnya harus dulu tekan terlebih dahulu, akhirnya sudah kelihatan ya. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan perubahan dari file yang kedua. Kita ketik bebas. Git status. Ini kita coba git status. Kita enter. Nah, ini saya telah tampil git status ya, file yang saya modif yang kedua tadi, dan kita akan mengubah dulu menjadi commit. Kita ubah git add git status. Kita lalu commit. M2. Kita enter. Nah, ini hasilnya telah muncul setelah kita commit. Tuh, kita coba git status. Ini telah tercommit. Setelah tercommit, di sini sudah ada teks, mereka katakan lakukan git push. Kita enter. Ini fatal, maka saya akan komen seperti ini. Karena fatal, saya akan disuruh melakukan commit seperti ini. Kita copy
boleh kita paste. Coba kita enter. Nah, tunggu sebentar. Ini telah muncul hasil yang telah dibuat, telah muncul. Lalu kita akan di sini saya akan git clone. Di sini kita akan ketik git clone. Dan kita akan hasil kode. Maka kita paste sini. Coba kita copy. Nah, sini telah terhubung. Kita enter. Tunggu sebentar. Nah, di sini telah muncul hasilnya yang telah saya buat. Link dari repository GitHub. Nah, di sini saya akan melihat file. Nah, di sini telah ada file yang digunakan ke repository lokal yang telah kita buat. Nah, baik, selanjutnya ini saya akan melakukan jalankan semua git. Sini saya akan melakukan semua, coba git push github git text. Coba sini ketik, saya akan menampilkan semua repository yang ada sini. Ketik git push github text. Kita enter. Tunggu sebentar. Nah, dan ini hasilnya, dan berhasil. Kita coba lihat lagi. Silakan lokal ke GitHub, lalu screenshot serta bukti keberhasilan halaman GitHub. Ini telah ada ya hasilnya, terbukti di halaman GitHub. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, dan berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan. Di sini saya akan menjelaskan di latihan 9 apa fungsinya, dan berikan contoh kapan perintah ini digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Nah, saya akan menjelaskannya.
Apa sih itu git pull? Git pull adalah perintah dalam sensor kontrol versi git yang digunakan untuk mengambil atau menggabungkan perubahan terbaru dari repositori jarak jauh, yaitu remote repository, ke dalam repository lokal, dan secara teknis ini merupakan kombinasi dari dua perintah lain. Nah, selanjutnya apa sih fungsi git pull? Fungsi git pull itu untuk memperbarui repository lokal dan mensinkronkan kode lokal dengan versi terbaru yang ada di remote repository, sehingga dapat memiliki semua perubahan yang dilakukan oleh anggota tim atau kontributor lain. Nah, selanjutnya berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Itu misalnya adalah Anda sedang bekerja pada fitur form pendaftaran di cabang main lokal. Sementara itu rekan kerja telah menyelesaikan perbaikan bug atau halaman login dan mengunggah repository remote, misalnya GitHub, GitLab, agar kode lokal Anda memiliki perbaikan tersebut dan Anda tidak terjadi konflik saat mengunggah pekerjaan, dan nantinya Anda perlu memperbarui repository lokal dengan git pull. Dan cara memanggil perintah git pull berikut ini adalah variasi perintah untuk yang umum yang digunakan. Satu, yaitu pull dari cabang yang sama di remote. Jika berada di cabang lokal main dan ingin mengambil perubahan dari cabang main di remote bernama origin atau nama default yang remote-nya repository. Nah, pull secara otomatis ke cabang yang sesuai jika mengatur hubungan antara cabang remote melalui git branch set first time origin main. Anda bisa menjalankan perintah singkat untuk menyebutkan dan cabang dan pull dengan menggunakan rebash dari merge jika Anda ingin menggabungkan perubahan dengan cara yang lebih rapi tanpa membuat commit dan merge tambahan. Anda bisa menggunakan opsi rebash. Mungkin itu saja, dan selanjutnya saya akan melaporkan semua yang telah saya buat. Master sini telah ada teks yang telah saya buat, yang telah saya buat tadi v1.01 dan 1.0, dan itu semua telah saya buat. Dan selanjutnya saya akan lakukan perintah, yaitu selanjutnya saya akan memberikan contoh git pull tadi, fungsinya dan cara ini jalannya.
14 ketik tr lalu commit change lagi. Nah, update coba di sini tik gitu. Enter. Nah, dan ini hasilnya telah muncul semua. Klik selanjutnya untuk melakukan semua terkomit yang telah dari kita yang terbuat untuk melakukan reseputar ini kata reseputar lokal. Coba kita lihat file. Nah, ini telah muncul dan selanjutnya saya akan menampilkan seluruh commit yang telah ada, yang telah saya buat. Ketik jam ini. Nah, ini telah hasil yang telah saya buat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan dan dalam melakukan sebuah pemrograman, saya mohon maaf. Mohon bimbingan kembali apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salahnya itu dari kesalahan diri saya sendiri. Dan di sini saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.